أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الملأ الذين استكبروا من قومه للذين استضعفوا لمن آمن منهم أتعلمون أن صالحا مرسل من ربه. قالوا إنا بما أرسل به مؤمنون. قال الذين استكبروا إنا بالذي آمنتم به كافرون. Pemuka-pemuka yang menyombongkan diri berkata kepada orang-orang yang dianggap lemah, yaitu orang-orang yang telah beriman di antara kaumnya, tahukah kamu bahwa Soleh adalah seorang rasul dari Tuhannya? Mereka menjawab, sesungguhnya kami percaya kepada apa yang disampaikannya. Orang-orang yang menyombongkan diri berkata, sesungguhnya kami mengingkari apa yang kamu percayai. Surat Al-A'raf, suratnya surat ke-7, ayatnya 75 dan 76. Bismillah, alhamdulillah, bi'aunillah, bi'idnillah, biridhoillah. BCA Islamic Center Surabaya, kita hadir kembali untuk belajar mencintai hakko tilawati, yaitu belajar dengan sesungguhnya. Ya belajar bacanya, ya belajar memahaminya, kemudian belajar untuk mengamalkannya dan mendakwahkannya. Mudah-mudahan dengan hakko tilawati bisa naik ke tingkat hakko tukotih. Kita menjadi pribadi umat yang taat kepada Allah dan taat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli wa sallim alaih. Dan kita belajar untuk berhakko jihadi. Jadi jihad dalam makna termasuk beramar ma'ruf dan nahi mungkar. Jadi kita memerintahkan kepada diri kita, kepada keluarga besar kita dan umat ini untuk senantiasa dekat dengan kebaikan. Karena kebaikan itu
akan mendekatkan umat ini kepada jalan yang benar, dan jalan yang benar itu adalah menuju kepada surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kita juga bernahi mungkar. Jadi kalau ada di antara umat ini yang berbuat yang keji dan mungkar, maka apa Pak yang harus kita lakukan? Ya, mencegah yang pertama dengan tangan ya Pak. Dengan tangan. Nah, kekuasaan. Jadi tangan itu lambangnya kekuasaan Pak. Jadi kalau kita punya kekuasaan, maka bisa kita cegah kemungkaran itu dengan kekuasaan kita, dengan cara menutup Pak. Jadi hal-hal yang mungkar, hal-hal yang keji dan mungkar itu harus ditutup. Kalau tidak ditutup, merajalela kemungkaran, wah, akan mendatangkan yang namanya adab Allah itu akan diturunkan. Makanya harus kita cegah, termasuk juga dengan mulut kita ya Pak. Kita mengingatkan dengan mulut, dengan kata-kata yang benar, dengan kata-kata yang baik, dengan cara yang baik. Kalau kita mengajak umat ini untuk ke jalan yang benar, maunya tujuannya baik, tapi caranya tidak baik, kira-kira bisa nggak Pak? Ya tidak mau Pak, nggak nyambung, akhirnya ya iso-iso mangkel. Apalagi kalau berkata-kata yang kotor, berkata-kata yang keji, berkata-kata yang keras, nah bisa jadi yang namanya umat itu lari dari kita. Maka kita harus belajar yang namanya lemah lembut, seperti yang ada di tengah-tengahnya Al-Quran Pak Yani. Jadi ada di tengah-tengah Al-Quran Pak Yani. Awalnya Al-Quran itu adalah tentang apa? Kasih sayang toh. Bismillah itu loh Pak. Ya. Bismillahirrahmanirrahim itu tentang kasih sayang. Kemudian tengah-tengahnya Al-Quran itu surat 18 ayatnya ayat 19 Pak Yani. Tolong dicari. Dibaca dengan keras. Ya, suratnya surat 18, ayatnya 19. Kita dimohon untuk belajar berlaku lemah lembut. Nah, dengan lemah lembut itu nanti orang itu bisa insaf. Orang yang berbuat keji dan mungkar itu kalau diingatkan dengan cara lemah lembut, dengan cara yang lunak, dengan cara yang sopan santun, maka akan luluh. Makanya kita disuruh untuk berlaku lemah lembut. Silakan Pak. Silakan. Dan demikianlah kami bangunkan mereka agar di antara mereka saling bertanya. Salah seorang di antara mereka berkata, "Sudah berapa lama kamu berada di sini?" Mereka menjawab, "Kita berada di sini sehari atau setengah hari." Berkata yang lain lagi, "Tuhanmu lebih mengetahui berapa lama kamu berada di sini. Maka suruhlah salah seorang di antara kamu pergi ke kota dengan membawa uang perakmu ini. Dan hendaklah dia lihat manakah makanannya lebih baik, dan bawalah sebagian makanan ini untukmu. Itu untukmu. Dan hendaklah dia berlaku lemah lembut, dan jangan sekali-sekali menceritakan halmu kepada siapapun." Nah, tadi yang perlu dilingkari di situ, kalau dulu Quran yang lama ya Pak ya, di desa ya Pak ya, itu merah tulisannya Pak. Oh, yang lama merah. Nah, jadi yang tengahnya tadi apa di situ? Arabnya apa itu? Lemah lembut itu. Jadi di surat 18, nah, ini yang perlu kita ingat-ingat. Ini di tengah-tengah posisinya.
atau nisful Quran namanya ini ya. Nisful Quran. Di sini ada tulisan wal yatalat tof. Ya Pak. Jadi sekali lagi mohon perhatiannya. Jadi di tengah-tengah Al-Quran itu ada tertulis kalimat wal yatalat tof yang artinya apa? Berlakulah kita harus lemah lembut. Jadi berlakulah lemah lembut. Sebagai seorang pemimpin, sebagai seorang menteri, sebagai seorang polisi, sebagai seorang angkatan laut, angkatan darat, sebagai guru, sebagai warga bumi, kalau punya yang namanya lemah lembut luar biasa Pak. Ya, itu menunjukkan akhlak apa Pak? Lemah lembut itu Pak. Akhlak yang mulia Pak. Islam, iman, ihsan itu orang mempunyai kepribadian yang lemah lembut, akhlak yang baik. Coba lihat Pak Bambang surat ketiga ayat 159. Suratnya Ali Imran Pak Bambang. Ayatnya 159. Nah ini yang punya kepribadian akhlak yang mulia itu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi semua gitu Pak. Ya, jadi harus apa? Harus kembali ke sana. Ya. Lah kita kalau mau mencintai seseorang, kalau kita mau menaati seseorang, ya Pak ya. Oh namanya orang ya Pak ya. Ya, orang atau umat yang cinta atau yang taat kepada Allah dan Rasulnya itu yang baru kita taati. Kalau dia nggak cinta Allah dan Rasulnya, nggak bisa Pak. Nggak bisa kita ikuti, nggak bisa. Jadi dia syaratnya orang yang kita ikuti itu orang yang taat kepada Allah dan Rasulnya. Coba dibaca Pak. Maka berkat rahmat Allah engkau Muhammad berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras dan berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekitarmu. Karena itu maafkanlah mereka dan mohonkanlah ampun untuk mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila engkau telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sesungguh Allah mencintai orang yang bertawakal. Ya, baru akhirnya bertawakal. Kita sudah berusaha, bermusyawarah, sudah bermufakat, sudah mengadakan perjanjian-perjanjian, mengadakan pertemuan-pertemuan supaya umat itu tidak bercerai-berai. Nah, makanya dibutuhkan seorang pemimpin yang punya jiwa yang besar. Kalau kita membicarakan Rasulullah, siapa yang berani menghina Rasulullah? Kalau ada orang yang menghina Rasulullah, jadi urusan Pak dengan umat Islam Pak. Jadi itu contoh suri teladan yang terbaik itu Rasulullah itu. Makanya semuanya Ustadz ya disuruh nyontoh Rasulullah, para santri, para murid ya disuruh niru Rasulullah, ya para kiai, para habaib, para sahabat, semua disuruh nyontoh Rasulullah. Ya Pak ya. Tapi kalau manusia biasa, ya nyuwun sewu, namanya manusia biasa ya Pak, nggak maksum ya Pak ya. Berarti apa Pak? Ada yang namanya salahnya ya Pak ya. Tapi kalau Rasulullah dimaksum. Rasulullah itu kalau mau salah Pak, malaikat Jibril turun Pak. Dibilangi.
langsung dari Allah, diperintah sama Gusti Allah langsung. Loh Pak, Dimaksud maksum itu terjaga dari segala kesalahan. Ya, jadi kalau mau ada kesalahan gitu nggak jadi gitu loh Pak. Bisa menghindar, terbimbing itu namanya. Nah, makanya satu itu, ya. Makanya kalau kita itu suri toladan untuk umat manusia ya Rasulullah, Pak Presiden ya menirunya, belajarnya ya kisah-kisah Rasulullah. Itu sudah manusia terbaik Pak, insan kamil Pak. Coba Pak Ihsan baca. Suratnya surat 33 Pak Ihsan. Ayatnya ayat 21 Pak Ihsan. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat dan yang banyak mengingat Allah. Surat berapa itu? 33 21. 21. Jadi sekali lagi, jadi kalau kita ini umatnya, ya Pak ya, umatnya Nabi Muhammad, yang kita sebut ya Nabi kita. Umatnya ya nggak ada apa-apanya. Kalau sudah ada Nabi Muhammad, ya ada Allah. Yang namanya hamba itu fakir semuanya Pak, doib semuanya Pak. Makanya tidak boleh kita itu sombong, nggak boleh. Semua harus dibawa ke sana. Makanya kita diajari yang namanya apa Pak? 2 kalimat syahadatain itu Pak. Itu kuncinya. Masih seorang istri ya taatlah kepada Allah dan Rasulnya. Pak Guru ya demikian. Para habaib juga rujukannya ya taat pada Allah dan Rasulnya. Nah nanti kalau cara praktek-praktek seperti itu, maka Allah akhirnya apa? Mengangkat ya Pak ya, orang-orang yang bisa taat kepada Allah dan Rasulnya. Itu namanya apa dalam Al-Quran? Orangnya namanya apa? Al-ulama. Ya Pak ya. Coba Pak Yani bukakan surat 35 ayatnya 28 Pak Yani. Nah ini namanya ulama. Ulama itu orang yang punya ilmu, ya ilmunya mendalam, Yang mulia dari Rasulullah. pencinta Rasulullah yang mewarisi ya ilmunya Rasulullah itu. Makanya kita nggak boleh berani sama ulama, tidak boleh menghinakan ulama, tidak boleh membenci ulama, karena mereka adalah punya ilmu, ya dikasihkan ilmunya itu diteruskan. Nah, makanya kita harus menghormati karena mereka juga disayangi sama Rasulullah, disayangi sama Allah. Kalau umat ini menghinakan mereka, maka akan berurusan dengan Allah dan Rasulnya. Coba baca Pak. Dan demikianlah pula di antara manusia, makhluk bergerak dan bernyawa, dan hewan-hewan ternak ada yang bermacam-macam warnanya dan jenisnya. Di antara hamba-hamba Allah yang takut kepadanya hanyalah para ulama. Sungguh Allah Maha Perkasa, Maha Pengampun. Pak, namanya ulama itu termasuk apa? Orang itu takut, ya takut kalau berbuat keji dan mungkar, perbuatan-perbuatan maksiat, perbuatan-perbuatan yang apa? Syubhat, perbuatan-perbuatan yang haram, makannya adalah makanan yang halal-halal.
Akhirnya ya jadi orang baik, Pak. Ya, kinerjanya baik. Dia selalu apa? Lambangnya itu apa? Matanya itu apa? Lebah. Jadi matanya orang beriman itu adalah seperti mata lebah. Di lebah itu selalu apa? Mandangnya itu adalah halal yang baik. Dan dari itu menghasilkan yang namanya madu. Masuk di mana saja yang namanya lebah. Mandang apa, Ustaz? Ya mandang. atau penciuman, Ustaz? Ya lengkap, ya matanya, ya penciumannya, pokoknya diberi ketajaman sama Allah. Ngertilah kalau di sana ada hal-hal yang manfaat itu tahu. Itu sebuah lambang, Pak. Itu sebuah lambang orang beriman itu. Ini kono lo, ono kebaikan. Terus, ini kono ono kebaikan ini lo. Radarnya itu gitu. Ini namanya mata-mata lebah tadi itu. Lah sementara orang-orang munafik, ya orang-orang kafir, orang-orang fasik, orang-orang dolim, orang-orang musyrik, matanya itu mata lalat, loh Pak. Di mana saja itu Pak, nggak kena, nggak peduli sampean ngaji, Qur'ane sampean lo ditemplek iso, mari ngono dipisi sama lalat itu. Jadi lalat tuh gak kena. Nempel ning kopiah sampean di BBC, diteleki. Loh, ompo gak kotor. Yang karena menjijikkan. Lah itu adalah sebuah apa? Sebuah contoh yang didatangkan dari Allah sehingga kita harus bisa iki golongan laler toh. Iki golongan tawon. Lho sampean dodol beras mau golekno cap laler ya gak payu, Pak. Inilah beras murah, punel, cap laler. Jire wong-wong wah banyak sete iki rasa dituku. Tapi nek raja tawon, dintop temen sampean. Jadi gitu, Pak. Orang beriman itu gitu, Pak. Kalau dia itu diperangi, Pak. Disuruh melawan, Pak. Kalau diperangi maka disuruh melawan. Jadi umat Islam itu kalau misalnya dijajah oleh bangsa lain, Indonesia ini dulu, Mbah Yai Syekh Hasyim Asy'ari itu langsung mengeluarkan apa? Resolusi jihad wajib mengamankan Indonesia ini dari penjajah-penjajah itu. Semboyannya apa? Hidup atau mati. Ngono langsung, Pak. Jadi itu memang orang Islam itu gak geme-geme, Pak. Karena hidup ini memang, ya kalau hidup yang mulia, kalau mati ya dia pilih syahid. Walaupun itu di tempat tidur, tidak perang. Itu bisa mati syahid, Pak. Itu terus kudu berangkat perang, kudu bedil-bedilan ngono. Pengen mati syahid, latihan saiki, nggo bedil ngono. Malah dikecerek pisan sampean nggo bedil. Berarti nggak bedil ya wis densus, ngono-ngono bae nggo bedil, tentara. Sampean mau biasa gak sanggo bedil. Lah apa nggo bedil bareng, nggo ketapel bareng. Jihadnya. Ya, jadi jihad sampean ya amar ma'ruf, nahi mungkar, ya termasuk mendermakan harta, sebagian harta kita. Ya, jiwa kita, pemikiran kita. Oh gini loh, ini gini, pemikiran itu ya termasuk apa? Mengendalikan hawa nafsu kita, nafsu yang keji dan mungkar yang ada dalam tubuh kita ini kita tundukkan, minta sama Gusti Allah, ya Allah tundukkan nafsu saya, ya Allah ampuni saya, ya Allah bimbinglah saya selalu ada di jalan yang benar, jangan sampai hati kita condong kepada kesesatan, ya Allah gitu ya. Termasuk juga apa? Perang itu terakhir, Pak. Kalau sudah nggak bisa, yo terpaksa harus. Apalagi kalau misalnya negeri kita ini dibombardir, Pak. Ya kita harus
cancut tali wondo Pak. Apa kayak malang-malang putung. Rawe-rawe lantas ngono ya Pak. Maju tak gentar membela yang benar loh. Maju serentak apabila apa? Hak pilih kita diserang. Oh, maju temen Pak, patriot itu. Oh, angkatan kita sakit pinter-pinter Pak. Langsung siap, berangkat, siap, selalu siap Pak. Om selalu siap. Ya apa iki? Hujan terus. Siap. Siap. Zoom. Pak. Siap. Zoom. Loh, sing penting kan nyambung. Aja kok siap tidak masuk. Wah. Kak pahlawan iki. Bagian dari jihad. Iya, Pak, jihad ilmu, Pak. Gitmu. Loh, temen. Wong zaman saiki, Pak. Wong kena udan didik awas gurgo Pak. Apa masuk umur? Apa meneh gak turu kate esuk mau. Iso titik gak ketok blas. Lho. Jadi lihat gini sudah gak kelihatan. Titiknya di atas apa di bawah? Loh. Lah, tapi untungnya ya Allah Maha Pemaaf ya Pak. Allah Maha Pemaaf. Jadi mudah-mudahan apa Pak? Kalau kita salah itu dimaafkan ya Pak ya. Karena kita memang seperti itu. Kita berlatih termasuk jihad ilmu ya Pak ya. Nah, sekarang kita lihat Pak. Ayat 75 dari surat 7. Ayat ini menerangkan bahwa pemuka yang sombong dari kaum Samud itu mengatakan kepada orang-orang yang lemah dan beriman kepada Nabi Soleh alaihissalam dengan cara mengejek seolah-olah mereka berada dalam kekeliruan karena beriman kepada kerasulan Nabi Soleh alaihissalam loh Pak. Justru orang-orang yang beriman itu menurut orang-orang yang kafir itu karena matanya mata kafir Pak. Jadi memandangnya mata mukmin itu dianggap apa? Mereka orang-orang yang sesat loh itu kan terbalik tuh Pak. Ya, menyatakan bahwa orang-orang yang lemah itu tidak putus asa, mungkin karena percaya akan kerasulan Nabi Soleh alaihissalam. Memang menurut kebiasaan bahwa golongan yang lemah tidak mempunyai kepentingan, mereka masih berpegang kepada hati nurani mereka. Karena itulah mereka segera menerima seruan Nabi atau nasihat orang-orang yang soleh. Adapun orang-orang yang terkemuka dan orang-orang yang kaya sangat berat untuk mengikuti orang lain, apalagi untuk menerima nasihat-nasihat yang menghalangi mereka mengikuti keinginan hawa nafsu, meskipun bertentangan dengan hati nurani mereka sendiri. Demikianlah tingkah laku orang-orang yang mempunyai kedudukan karena pangkatnya atau karena kekayaannya, sebagaimana diutarakan dalam firman Allah Subhanahu wa taala, wajahadu biha wastaiqonatha anfusuhum dulman wa uluwan fandur kaifa kana akibatul mufsidin. Dan mereka mengingkarinya karena kedoliman dan kesombongannya. Padahal hati mereka meyakini kebenarannya. Maka perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang berbuat kerusakan. Surat An-Naml ayat 14. Orang-orang yang lemah dari kaum Samud yang beriman itu tidak langsung menjawab pertanyaan mereka, tetapi dengan bijaksana menjawab bahwa mereka beriman kepada apa yang dibawa oleh Nabi Soleh alaihissalam karena petunjuk itu benar dan datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi begitu Pak. Jadi kalau misalnya orang fakir, orang miskin ya Pak,
itu dia beriman takwa, ya luar biasa, punya derajat yang tinggi. Tapi kalau sudah fakir, sudah miskin, ya Pak, tidak beriman takwa, akhirnya apa Pak? Soro, non dunyane soro, no akhirate ya soro. Lho Pak, soro kok ping loro. Ya, jangan sampai non dunyane soro, ning akhirate soro. Itu namanya orang merugi. Ya, kemudian kita lihat ayat 76-nya terakhir. Setelah golongan lemah yang beriman itu menjawab dengan jawaban yang bijaksana bahwa mereka beriman kepada Allah dan apa yang dibawa oleh Nabi Soleh alaihissalam, maka ayat ini menerangkan ucapan pemuka-pemuka kaum Samud yang sombong sebagai jawaban kembali terhadap ucapan orang-orang yang lemah ini. Mereka mengatakan bahwa mereka mengingkari apa-apa yang diimani oleh orang-orang yang lemah itu. Mereka menghindari untuk mengatakan ingkar kepada apa yang dibawa oleh Nabi Soleh alaihissalam karena khawatir terhadap adanya kesan seolah-olah mereka mengakui atas kerasulan Nabi Soleh alaihissalam. Loh Pak, jadi ternyata repot ya Pak, kalau orang itu sudah kerasukan ya Pak ya. Udah kerasukan ya, pangkat ya Pak, jabatannya itu dianggap sebuah apa Pak? Kemuliaan, dikira mulianya orang itu dikira ya pangkat, jabatan, kekayaan gitu. Tidak memperdulikan yang namanya akhlak tadi loh Pak. Ya, itu sudah ini terbalik. Ya, coba lihat terakhir Pak. Surat 49 ayatnya ayat 13 Pak. Jadi ternyata mulianya manusia itu karena tingginya iman dan takwa. Coba Pak Yani. 9 ayat berapa? Surat 49 ayat 13. Wahai manusia, sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sungguh yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh Allah Maha mengetahui, Maha teliti. Allah Maha mengetahui, Allah Maha teliti. Jadi kita harus berhati-hati ya Pak. Jadi kalau ada sebuah keberhasilan, ya sebuah keberhasilan yang kita lakukan, ya kita ucapkan apa? Alhamdulillah. Kita ingat sama Nabi Muhammad. Jadi yang paling berjasa, yang paling mulia yaitu satu, itu Nabi Muhammad itu Sallallahu alaihi wasallam. Enggak boleh seorang guru wis jadi guru misalnya terus minta ditinggikan oleh murid-muridnya. Nah, enggak boleh. Ya coba Pak lihat Pak Iksan. Surat ketiga ayat 79. Enggak boleh. Jadi apapun itu ya, tetap kita harus ingat jasanya Rasulullah itu. Ya, harus selalu ingat. Karena kita banyak salah, yang namanya manusia itu banyak salah. Rasulullah yang luar biasa, bukan kita. Yo. Ya, yang keras. Tidak mungkin bagi seseorang yang telah diberi kitab oleh Allah serta hikmah dan kenabian, kemudian dia berkata kepada manusia, jadilah kamu penyembahku, jadilah kamu penyembahku, bukan penyembah Allah. Tetapi dia berkata, jadilah kamu pengabdi Allah.
karena kamu mengajarkan kitab dan karena kamu mempelajarinya. Oh, ya Pak ya. Jadi siapa sih kita ini? Maka kita jawab apa? Saya ini adalah Abdullah. Saya hanya seorang hambanya Allah. Pak Guru Abdullah. Para murid, para siswa, para siswi, para santri, semua juga Abdullah. Loh, lah sampean umatnya siapa? Lah, umatnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi begitu, apapun keberhasilan, ingat Allah dan Rasulnya itu. Kemudian apa? Ayah dan ibu kita, guru-guru kita, bapak ibu guru kita. Ya Pak, leluhur-leluhur kita. Itu yang ingat, karena apa? Mereka itu taat kepada Allah dan Rasul. Kuncinya ya kembali lagi taat Allah dan Rasulnya itu. Kalau dia tidak taat kepada Allah dan Rasulnya ya nggak nyambung Pak. Lah nek manusia umat itu sudah diajak kepada Allah dan Rasulnya, ya ketemu Pak, udah ketemu. Diajak kepada Allah dan Rasulnya kok malah gak gelem, itu jenenge malah lucu. Ya Pak, jangan berani-berani. Ya, kita mentaati Rasulullah di saat beliau masih hidup ataupun beliau sudah wafat. Loh, kita ada mukjizat Al-Quran yang besar ini. Kita bisa mengaji, ya Pak ya. Kita bisa mengkaji Al-Quran itu luar biasa Pak. Jasanya Rasulullah itu Masya Allah. Luar biasa Pak Rasulullah itu. Coba lihat terakhir Pak. Surat ke-9 Pak. Ayat 128 sama 129 Pak. Itu kasih sayangnya Rasulullah itu. Agar umat semuanya itu kalau bisa masuk surga Pak. Tapi yo kadang apa? Namanya umat itu ada yang tidak mau. Semua umatku, Rasulullah mengatakan, akan masuk surga dia, kecuali dia yang tidak mau. Siapa yang tidak mau? Kafirin, dolimin, fasikin, munafikin, musyrikin. Oh gak mau. Nanti kalau nangis-nangis di dalam neraka ya ojo celuk-celuk Rasulullah. Ojo panggil-panggil Rasulullah, nangis aku nu. Penyeluk sapa sampean? Ya, coba Pak Yani bacanya keras Pak Yani. Surat At-Taubah. Sungguh telah datang kepadamu seorang rasul dari kaummu sendiri. Berat terasa olehnya penderitaan yang kamu alami. Dia sangat menginginkan keimanan dan keselamatan. Bagimu penyantun dan penyayang terhadap orang-orang yang beriman. Bawahnya, maka jika mereka berpaling dari keimanan, maka katakanlah Muhammad, cukuplah Allah bagiku, tidak ada Tuhan selain Dia. Hanya kepadanya aku bertawakal, dan Dia adalah Tuhan yang memiliki arsy, singgasana yang agung. nah itu ya Pak, itu kita tawakal sama Gusti Allah. Kamu diajak kepada kebaikan nggak mau ya sudah, ya Pak ya. Jadi gitu Rasulullah itu gitu Pak, sampai mau meninggal itu kita masih dipanggil Pak. Ummati, 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 as-sholah, 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 terus an-nisa, an-nisa, an-nisa. Loh Pak, disuruh hati-hati Pak. Ya Pak, anak-anak perempuan kita, istri kita, kaum hawa itu. Ya Pak. Ya kalau suaminya seorang soleh ya, istrinya ya jadi solihah Pak. Anak-anak perempuannya jadi solihah semuanya Pak. Makanya bapak-bapak ini harus pintar, harus soleh, harus ngaji. Ya Pak ya, nanti diberi kekuatan oleh Allah akan menjadi pemimpin rumah tangga yang baik. Ya dengan akan diberi kemampuan untuk
tampil di dalam keluarga jenengan sebagai orang yang mulia. Ya Pak ya. Terus bercita-cita ya Pak ya. Jadi istri, suami, anak-anak bercita-cita ya masuk surga bersama-sama gitu. Ya Pak ya. Itu cita-cita Pak. Kalau tidak bercita-cita begitu Pak, rugi Pak. Hidup ini cepat Pak. Hidup ini sebentar Pak. Gak lama hidup ini. Walaupun itu loh, kalau kita hitung koyo lama, nggak terasa tuh Pak. Ya Pak, saiki awan dewi loh Pak. Hidup wis usia tua, hidup wis tua. Tak terasa 40. Gak terasa wis jadi kakak tua. Kayak biyen padahal kakak muda, saiki wis kakak tua. Ya, mudah-mudahan ya Pak jenengan sebagai saksi, Pak Guru ya sebagai saksi, mudah-mudahan nanti kita saling berdoa ya Pak. Ini teman-teman mudah-mudahan kompak ya Pak ya. Kompak teman-teman ini walaupun ada yang izin tetap yang lain dipertahankan karena kita mewakili teman-teman yang tidak hadir juga ini. Mudah-mudahan Islamic Center ini jadi saksi ya Pak. Dengan semuanya mudah-mudahan diri jenengan, keluarga besar jenengan dan umat yang ada di sekitar Islamic Center ini mendapat pencerahan dari Al-Quranul Karim ini. Amin amin ya rabbal alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.